kita dikasih anugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Makanya di bulan Muharram begini ada mitos-mitos yang harus kita perhatikan ya. Ayul, khurafat itu termasuk hal-hal yang meracuni akidah kita. Itu bukan ciri hamba Allah yang baik. Ada orang itu bilang Muhammad itu nggak suka ziarah kubur, dia terjebur kepada dosa yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, kekuatan saat ini kepada kita di awal bulan Muharram 1446 Hijriah. Jadi ada beberapa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita dianugerahi Allah berupa fisik yang bagus. Bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia punya fisik yang paling bagus. Dan dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, "Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, dan kita jaga kekuatan fisik kita dengan olahraga, dengan makan yang bergizi, tapi juga sesuai dengan firman Allah, "Waman nu'ammirhu nakis fil khalq." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kembali seperti semula. Ya, bagaimanapun nanti kita sekarang kuat, suatu saat juga akan menjadi orang lemah kembali seperti semula. Kemudian yang kedua, kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala berupa hati. Hati ini juga kita jaga, jangan sampai kita kotori, karena hati ini adalah termasuk sentral penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan hati itu ya diantaranya ngaji gini kan. Kemudian kita zikir, sehingga disebutkan bahwa inna wala yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru fi qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu enggak melihat bentuk tubuhmu, enggak melihat hartamu, tapi melihat hati dan apa yang kamu lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita dikasih anugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal inilah yang termasuk anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena ini yang bisa membedakan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, kita ini adalah akal. Dengan akal itu kita bisa mengembangkan diri, budaya. Bahkan dari pagi disampaikan bahwa kenapa rumah-rumah burung itu sejak dulu itu begitu-begitu saja, nggak pernah berubah. Ya, karena memang tidak punya akal. Beda dengan rumah manusia. Rumah manusia itu terus berkembang. Kurang begini dijadikan begini, kurang begini dijadikan begini. Dan konsumsi akal itu adalah ilmu. Makanya di Quran itu sering Allah menyebutkan apalah ta'qilun, apa kamu tidak memikirkan. Atau disebutkan sebagai ulul albab, orang yang punya akal. Jadi kalau dalam Quran itu disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya akal. Itulah sehingga dalam Islam itu membenci kebodohan dan memuji orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamis bi ilman faqad sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Allah anugerahi lagi kepada kita adalah kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk berteman, potensi untuk bisa sosial dengan yang lain. Teman itu termasuk anugerah Allah. Kita hidup kan tidak bisa sendirian, maka dalam Khotimah Dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa manusia itu harus bermasyarakat. Maka kita berteman ini termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup kemudian tidak berteman. Karena dengan adanya teman itu kita bisa mengembangkan kehidupan kita ini. Dan yang terakhir adalah umur, waktu yang Allah masih berikan kepada kita ini. Umur ini betul-betul juga kita jaga, sisa umur kita yang masih Allah berikan kepada kita. Nah, kita sekarang ini kalau dalam hitungan Hijriah kita sudah 1446 Hijriah tahunnya, sudah berpindah. Karena masa kita itu kan ada seperti yang saya sampaikan tadi, masa kita itu ada masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Masa yang lampau itu jangan dijadikan sebagai beban. Dan juga masa lampau itu adalah fungsinya kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Akan ada hal-hal yang memang merugikan kita, itu jangan diulangi kan gitu. Dan sekarang, masa sekarang itu adalah masa yang kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani. Ayo kita nikmati masa sekarang ini. Yang masih Allah berikan kepada kita ini kita nikmati. Kemudian kita syukuri. Hidup itu kan kalau bersyukur itu akan tenang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firman Rasul yang mengajarkan kepada kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai ingat, pandai bersyukur, dan pandai terus meningkatkan amal ibadah kita. Itulah makanya Rasulullah SAW menyebutkan orang yang beriman itu di dalam menghadapi masa sekarang itu, sampai Rasul menyatakan ajaban li amril mu'minin, sungguh sangat mengherankan perkaranya orang yang beriman itu. Kenapa? Karena fa inna amrakum lahu khairul lahu, seluruh urusannya itu baik baginya. Fa in asabahu sarra sakara wa khairul lahu. Kalau di saat masa sekarang itu kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kesenangan, syukurnya. Tapi kalau misalkan fa in asabahu dharra, mendapatkan sebuah hal yang tidak menyenangkan kita, sabara wa khairul lahu, dia sabar dan itu baik baginya. Nah, untuk masa yang akan datang, karena belum, ada dua yang kita persiapkan. Yang pertama, kita usaha untuk menghadapi masa yang akan datang. Sehingga di Quran menyatakan surat Al-Hasyr, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebelum wal tandur itu ada pesan bertakwa. Setelah wal tandur nafsun juga ada pesan bertakwa. Jadi kalau ada sesuatu diapit dua ketakwaan, maka itu menunjukkan sesuatu yang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi orang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan adalah seorang itu melihat, nazarnya melihat sambil mikir gitu ya. Setiap orang melihat persiapan apa yang akan dibawa untuk besok. Ditutup dengan lagi wattaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang kau kerjakan. Setelah kita usaha, maka jangan lupa untuk masa depan itu adalah kita berdoa. Apa doa? Pokoknya untuk masa depan, terutama di masa-masa untuk akhirat. Makanya doa kita kan di dunia dulu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, supaya masa yang akan datang itu kita tidak rugi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kekuatan akidah. Makanya di bulan Muharram begini ada mitos-mitos yang harus kita perhatikan ya. Di bulan Muharram begini ada mitos-mitos yang sebenarnya ajaran Islam tidak mengajarkan kepada kita. Contoh ya, nggak boleh nikah, mungkin nanti dianggap gagal. Tidak boleh mendirikan rumah. Juga tidak boleh mengadakan acara-acara di bulan Muharram. Itu mitos. Bahkan ada yang dulu itu malam 1 Muharram itu bilang sama saya malam ini saya mau jalan untuk mau ketemu dengan Nabi Khidir. Memang ada, bisa ketemu sama. Yes, pokoknya saya usaha. Makanya bulan Muharram, awal Muharram ada orang itu jalan aja, pengen ketemu Nabi Khidir. Itu nggak ada jalan begitu. Bulan Muharram kemudian apa? Cuci keris. Di bulan Muharram itu sebenarnya adalah ada hal-hal yang mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Muharram? Karena dimuliakan. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Nah, kita semua hafal ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau orang Jawa itu Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi 3 itu berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian terseling lagi Rajab. Di antara 12 itu ada bulan-bulan yang hurum, yang dihormati. Kenapa dihormati? Di bulan Muharram itu ada hadis begini, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan itu adalah syahrullah. Jadi Muharram itu disebut dengan bulan Allah al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail. Dan seutama-utama
sholat setelah sholat wajib itu adalah sholatul lail, sholat tahajud. Nah kan kita tahu sholat tahajud itu kan termasuk sholat yang memang dicantumkan dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmud. Dan di sebagian malam itu hendaklah engkau itu tahajud sebagai tambahan bagimu. Dengan itu mudah-mudahan Allah akan mengangkat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga kuwatul akidah. Kuwatul akidah diantaranya adalah kita kuwatul dafi, menolak segala sesuatu yang merugikan. Ya bisa menolak kesyirikan. Kita hindari kesyirikan itu ya. Tadi yang disebut sebagai TBC ya. Ayul, ya, khurafat, termasuk hal-hal yang meracuni akidah kita, yang bisa menjadikan keimanan kita itu batal. Kemudian ada lagi adalah kuwatul hadiyah, kekuatan ketaatan kita. Jadi ibadah kita itu taat, kekuatan ibadah itu perlu di dalam hati kita. Maka ibadah itu yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Itu tentunya harus kita jaga di dalam kehidupan kita ini. Ibadah mahdhah ya ibadah yang memang tata caranya, aturannya, waktunya, jumlahnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sami'na wa ata'na, salat, puasa, haji ya, itu memang mahdhah. Kemudian ada yang memang ibadah itu ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah adalah ibadah yang memang ibadah itu tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya tata caranya. Apa itu? Ya diantaranya ya thalabul ilmi ya. Menuntut ilmu ini ibadah. Tapi bagaimana caranya kita menuntut ilmu? Ya monggo terserah. Kapan waktunya? Terserah. Berapa lama? Tergantung kita. Jadi tidak ada secara mahdhah, tapi itu adalah ghairu mahdhah. Sedekah. Sedekah itu juga termasuk ghairu mahdhah. Kepada siapa kita bersedekah? Kapan kita bersedekah? Berapa jumlah kita bersedekah? Itu ghairu mahdhah, tapi itu adalah ibadah. Kita tingkatkan. Makanya sihhatul ibadah itu, sahnya ibadah itu pertama harus ikhlas. Itulah yang disebut dengan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala adalah amal yang memang diterima Allah, yang berkualitas. Apa syaratnya? Ikhlas dan ittiba'ur rasul. Ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW berikan itu yang ambil. Apa yang Rasulullah SAW cegah itu yang jangan dikerjakan. Kemudian yang bahagia. Yang sangat pentingnya adalah di dalam kehidupan kita itu ada semacam kekuatan akhlak, akhlakul karimah. Ini sangat perlu juga dalam kehidupan kita. Dan ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya contohnya seperti di surat Al-Furqan. Dan dijadikan juga pedoman bagi warga Muhammadiyah di PHIM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Wa ibadur rahmanal ladzina yamshuna 'ala ardi haunan. Orang yang akhlaknya bagus itu adalah dia hidup di bumi ini tidak sombong. Yang pertama, qaulul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia itu sombong. Apakah orang itu bajunya baru itu sombong? Enggak. Apakah sandalnya baru itu? Enggak. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah SAW, apakah ada orang itu bajunya baru, sandalnya baru? Apakah dia termasuk sombong? Tidak. Dan sombong itu bisa dengan ilmu. Ilmu itu bisa menjadikan orang sombong. Makanya kita itu minta kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghantarkan kita tidak menjadi orang sombong. Jadi semakin tambah ilmu, semakin dia tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan tambahnya ilmu kita itu malah justru semakin mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Disebutkan man zada ilman, siapa yang tambah ilmunya, walam yazid hudan, dan dia tidak bertambah hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad minallahi ila bu'dan, dia akan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita itu bilang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah itu iman yang menjadikan kita itu takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, akhlaknya bagus itu adalah kalau ada orang-orang yang ya mungkin tingkatannya di bawah kita, apakah ilmunya, apakah tingkatan tahtanya, apa tingkatan status sosialnya di bawah kita, ngajak ngomong kita, itu kita sambut dengan bagus. Menyambutnya tetap aja dengan qaulus salama, ucapan-ucapan yang menyenangkan.
Kadang-kadang kan ada kan orang merasa punya jabatan, ada orang bawahan ngajak ngomong aja mengos, nah gitu ya, ada gitu. Ada orang kaya, ada orang yang nggak punya, ngajak ngomong mengos, jangan remeh. Itu bukan ciri hamba Allah yang baik, bukan ibadur rahman. Kemudian ibadur rahman itu adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Hamba Allah yang baik itu kalau malam mau menyisihkan waktu untuk tahajud. Nah ini dicantumkan di PHIM ya, pedoman hidup warga Muhammadiyah. Maka diharapkan bagaimana supaya warga Muhammadiyah itu memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir itu tahajud. Nah ini kita biasakan ya, ketika bangun kita gunakan untuk sholat, habis sholat kemudian kita baca Quran. Wah itu luar biasa, kekuatan yang luar biasa, kekuatan rohani yang luar biasa. Makanya di Quran kan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang berselimut, bangunlah kamu sepertiga atau kurang, setengah atau kurang. Terus selanjutnya itu kan baca Quran dengan tartil. Makanya ya kita biasakan kita itu komunikasi dengan Allah di samping sholat itu adalah kita baca Al-Quran. Selanjutnya orang yang akhlaknya bagus itu punya kekuatan akhlak itu adalah walladzi yaqulu rabbana srif 'anna adzaba jahannam in adzaba kana gharama. Orang yang akhlaknya bagus itu senantiasa berdoa, ya Allah palingkan aku ya Allah dari neraka. Karena kesuksesan yang benar, yang betul-betul sukses itu bukan di dunia. Kesuksesan yang betul-betul sukses itu adalah kata Allah, faman zuhiha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Siapa yang disingkirkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, itulah sukses yang betul-betul sukses. Karena apa? Karena neraka itu tempat yang sejelek-jeleknya tempat. Maka kita minta dipalingkan nanti. Ini adalah masa depan. Kemudian selanjutnya akhlak yang baik adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang yang belanjakan hartanya, dia itu tidak boros dan tidak bakhil, gaji sekian habis saat itu boros, atau membelanjakan kemudian terlalu bakhil bahkan terhadap dirinya sendiri, membakhili dirinya sendiri. Itu enggak bagus. Baju bisa beli 2, bisa beli 3, tapi hanya 1 saja, itu membakhili dirinya sendiri. Maka saya disampaikan fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan itu tampakkan, ceritakan. Nah, ceritakan di situ adalah tampakkan di situ adalah ya tadi itu bisa membeli baju 2 hanya 1 saja ya. Itu enggak menampakkan nikmat Allah. Bisa beli minyak rambut, rambutnya enggak diminyaki ya kan ya. Usut. Nah, itu enggak menampakkan nikmat Allah. Selanjutnya, orang yang akhlaknya bagus itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Berdoanya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan doanya itu langsung kepada Allah, enggak melalui perantara-perantara. Kita itu sebenarnya jangan bahagia. Kita itu kan dianjurkan untuk datang ke kuburan. Karena dengan adanya datang ke kuburan itu mengingatkan kita untuk mati. Ingatkan kita bahwa kita nanti seperti itu. Ada orang itu bilang Muhammadiyah itu enggak suka ziarah kubur, keliru. Muhammadiyah itu senang ziarah kubur karena mau dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan adanya ziarah kubur, tudzakirul maut, bisa mengingat kematian. Yang enggak senang itu kemudian dikubur itu minta-minta itu, mendoakan. Kita ke kuburan itu kan mendoakan dan kita mengambil pelajaran. Sering saya sampaikan di situ. Bukan kita minta kepada ahli kubur yang sudah di kuburan itu. Kalau ada kan tawasul, ya tawasul yang diperbolehkan. Tawasul ya tawasul dengan iman kita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami mendengarkan orang yang menyeru kepada keimanan, kemudian aku beriman ya Allah. Baru Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita nyatakan kita sangat beriman ya Allah, maka alhamdulillah dosa kita. Sekalipun Allah sudah tahu kita itu beriman, tapi kita sampaikan kepada Allah.
Kemudian juga kita tawasul itu dengan amal soleh kita, dengan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan, kita adukan. Habis baca Quran, ya Allah, aku telah baca Quran dan kau terima bacaanku, jadikan sebagai perantara untuk semakin terijabahilah doa itu. Kemudian kita juga boleh tawasul dengan orang-orang yang masih hidup. Doakanlah saya mau berangkat. Nah, boleh. Rasulullah SAW aja pernah minta doanya Umar kok. Rasulullah pernah mau lepas keberangkatannya haji Umar dengan rombongan itu kan, ya Umar latan satu kali akhika. Umar, jangan kau lupakan ya doamu kepada saudara-saudaramu. Termasuk pesannya Rasulullah SAW. Kan di sana kan termasuk tempat yang dijabahi. Kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Enggak mau bunuh. Wala yaznun, dan enggak mau berzina. Jadi syirik, kemudian bunuh dan zina itu dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan di sini wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang berbuat begitu, berdoa kepada selain Allah, kemudian dia mau membunuh jiwa seorang atau dia itu berzina, itu disebutkan dia terjebur kepada dosa yang besar. Di situ illa bil haq, ya, kecuali benar. Karena dalam hukum qisas itu ada orang bunuh ya dibunuh. Makanya di Arab itu kan ada istilah hukum qisas, jiwa dengan jiwa. Seperti al-guju itu ya enggak termasuk dia berdosa. Tapi jangan bahagia kalau ada orang itu berdoa kepada selain Allah, kemudian dia itu membunuh, kemudian dia itu berzina, yang tadi disampaikan akan terjebur kepada dosa yang besar. Kemudian disebutkan sini illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali dia mau bertobat, tapi Allah masih memberikan kesempatan. Inilah dosa syirik itu juga diampuni kalau orang itu mau bertaubat. Dalilnya di sini nih. Dan terus beramal soleh, maka Allah akan ganti kejelekan-kejelekan tadi itu dengan kebaikan-kebaikan, karena wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya akhlak yang baik itu walladzina syaduna dzura wa idza maru bil marru kirama. Itu orang-orang yang memang tidak mau jadi saksi palsu. Dia tidak menyaksikan tapi mungkin karena dibayar disuruh bersaksi. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaihi summa wa umyana. Akhlak yang baik itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak menutup telinganya, tapi dia mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk akhlak yang bagus. Maka di Quran disebutkan bahwa kalau Quran dibaca, diam, niat mendengarkan dan mendengarkan anak-anak untuk kamu supaya mendapatkan rahmat. Kalau ayat-ayat itu dibacakan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kekuatan akhlak itu ada di surat Al-Furqan ini, yang ini dicantumkan di dalam PHIM, Pedoman Hidup Selalu Warga Muhammadiyah. Jadi menunjukkan bagaimana supaya kita Muhammadiyah itu punya akhlak yang bagus. Kemudian di ayat lain juga di surat Al-Imran kalau nggak salah itu akhlak yang bagus itu disebutkan fabima rahmatin minallahi linta lahum law kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Akhlak yang baik itu adalah orang yang tidak kasar. Kalau ngomong enak, kalau kasar kata Allah, orang akan menyingkir dari kamu. Maka dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlunak lembut kepada mereka. Kalau sekiranya kamu itu berbuat kasar, maka orang-orang itu umat Muhammad akan lari dari kamu, menyingkir dari kamu. Maka maafkan mereka. Akhlak yang bagus adalah kita suka memaafkan orang. Saya sering sampaikan, orang beriman itu dimintai maaf atau enggak dimintai maaf, secara otomatis memaafkan saudaranya. Mintakan ampun mereka. Khatib sering kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah, mintakan ampun dosa mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup sampai sekarang. Jadi akhlak yang baik adalah saling mendoakan. Jadi
ini jangan bahagia, kita itu hidup di dunia ini harus punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan akidah, kekuatan ibadah, dan kekuatan akhlak. Dan ditambah satu lagi, kita harus punya kekuatan ilmu.